Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Materi ini adalah materi yang bukan esensial ya. Jadi materi ini hanya kita bahas secara umum saja agar kita mengetahui contoh-contohnya, contoh-contoh soalnya, dan perbedaan dari kedua pertidaksamaan ini antara rasional dan irasional. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat dulu mungkin pelajaran kalian waktu SMP tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang mengandung pangkat variabel yang paling tinggi adalah 2 ya, kuadrat. Berarti pangkat variabelnya yang paling tinggi adalah 2. Dalam pertidaksamaan kuadrat ini akan kita cari penyelesaiannya. Nah, untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, kalian harus ingat-ingat kembali tentang mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Contoh soalnya adalah sebagai berikut untuk memperjelas. Kalian bisa buka buku halaman 41. Di halaman 41, yang A, x kuadrat plus x min 6 kurang dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan karena mengandung tanda pertidaksamaan di sini kurang dari, dan dia merupakan bentuk kuadrat ya, karena paling tinggi pangkatnya adalah 2, maka ini disebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana mencari penyelesaiannya dari soal ini? Ya, jadi pertama kita cari faktornya dulu. X kuadrat plus x min 6. Kita cari faktornya, kita pakai tanda sama dengan dulu. Kita cari nilai-nilai 0, pembuat nolnya. Nah, bagaimana cara mencari faktornya? Nah, ingat kembali pelajaran yang telah kalian pelajari waktu SMP. Kalau di sini sudah koefisiennya 1, berarti bisa langsung kita cari ya. Angka berapa kalau dikalikan yang di ujung ini, min 6. 2 angka, kalau dikalikan dapatnya min 6. Ya. Kalau ditambah 2 angka tersebut, dapatnya koefisien yang di sini. Ini koefisiennya berapa? 1 ya. Ya, ingat kembali. Ini kan sudah berurutan nih, pangkat 2, X-nya ini X-nya pangkat 1, yang ini tidak ada X-nya, alias konstanta. Nah, cara memfaktorkannya. Cari angka kalau dikali dapatnya yang di ujung, yang konstanta. Kalau dikali dapatnya min 6, kalau ditambah dapatnya yang di tengah, 1. Angka berapakah itu kalau dikali min 6, kalau ditambah positif 1? Ya, angka 3 dan negatif 2 ya. 3 dan min 2. Ini kan kalau dikali dapatnya 3 dikali min 2 kan min 6. Kalau ditambah 3 ditambah min 2 atau 3 dikurang 2 kan positif 1 ya. Berarti faktor-faktornya adalah, kita buat seperti ini. Faktor-faktornya adalah positif 3 dan negatif 2. Kita tulis di sini ya. Berarti dapat faktornya, kita peroleh faktornya yang ini. X plus 3 sama dengan 0. Kita ambil yang ini dulu ya. Berarti X sama dengan positif 3 ke sini jadi min 3. Atau yang ini. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 jadi udah ke sini jadi 2. Berarti dapat 2 buah X pembuat nolnya atau faktor-faktornya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Itu langkah pertama. Langkah kedua,
kita buat garis bilangan. Ada angka negatif 3 yang kecil, kita taruh sebelah kiri ya, yang negatif atau yang lebih kecil. Negatif 3 dan positif 2 ya. Nah, kita tentukan daerah-daerah negatifnya dan daerah positifnya. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan saja angka yang paling mudah. Antara 2 dan min 3 ada angka berapa? Ada angka 0 kan di sini? Nah, ada angka 0 di antara min 3 dan 2. Berarti kita masukkan saja 0 ke dalam persamaan ini. Jadi seperti ini. X kuadrat plus X min 6 sama dengan X-nya kita ganti dengan 0 tadi ya. 0 ditambah 0 dikurang 6 dapatnya ini 0, X ini 0, min 6 dapatnya tetap min 6. Negatif berarti daerah yang di sini negatif ya. Berarti kalau ini negatif berarti di sebelahnya adalah positif. Pasti positif. Ya. Jadi mudah, tinggal tentukan saja daerah yang ada angka yang mudah, misalnya tadi 0 di antara min 2 dan di antara min 3 dan 2 ini kan ada angka 0. Kalian masukkan angka 0 ke persamaan ini. 0, 0 berarti tinggal negatif 6 ya. Negatif 6 berarti di sini adalah daerah yang negatif. Berarti daerah di sebelahnya adalah daerah yang positif. Seperti itu. Ya. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan langkah ketiganya. Daerah penyelesaiannya yang mana? Kita lihat tandanya. Tandanya adalah kurang dari. Kurang dari itu berarti kan negatif ya. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Kita ambil yang negatif. Seperti itu. Kesimpulannya yang langkah ketiga. Jadi dari gambar diagram ini, maka interval yang memenuhi adalah X lebih dari min 3, X kurang dari 2. Nah, seperti ini. Ya, kalau dia membentuk satu daerah seperti ini, maka penyelesaiannya dia seperti ini. X di antara min 3 dan X di antara 2. X di antara min 3 dan 2. Seperti ini. Nanti bakal ketemu lagi yang contoh lain. Seperti berikut ini. Contoh yang kedua, kita lihat yang halaman 42. Contoh nomor 5, yang A itu soalnya adalah 2x kuadrat min x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkahnya sama, kita cari faktor dulu. Faktor dari 2x kuadrat min x min 1 sama dengan 0. Mungkin kalian sudah ada yang terbiasa, bisa cepat mencari faktornya. Atau ingat-ingat kembali cara yang SMP dulu, mungkin kalian sudah pernah pelajari, pasti sudah pernah dipelajari ya. Kalau ada koefisien di depan variabel pangkat tertinggi, caranya akan berbeda dengan contoh yang pertama tadi ya. Kalian kalikan dulu pangkat tertinggi, yang variabel pangkat tertingginya ada koefisien 2 dengan konstantanya min 1. Jadi kita akan cara mencari faktornya, 2 angka itu kalau dikali dapatnya perkalian antara 2 dengan min 1, min 2. Kalau ditambah dapatnya yang di tengah baru min 1. Ya. Kalau dikali dapatnya, kalikan dulu antara min pangkal dengan ujung, 2 dikali min 1, min 2. Kalau ditambah dapatnya yang di tengah, min 1. Angka berapakah itu? Min 2 dengan positif 1 ya. Ini kan min 2 dikali 1, min 2.
min 2 ditambah 1 min 1 ya. Berarti faktor-faktornya adalah, nah di sini tadi ada angka 2, berarti kita buatnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Beda dengan cara pertama tadi ya. Kalau cara pertama tadi kan di depannya tidak ada angka. Tidak ada angkanya 1 ya. Sedangkan yang ini angkanya lebih dari 1. Maka kita buat dulu di sini 1/2, 2x, 2x. Di sini tinggal diisi nanti dengan faktor yang sudah kita peroleh. Kalau di sini angkanya 5 ya dibuat 1/5, 5x, 5x. Di sini angkanya 3 ya buat 1/3, 3x, 3x. Tinggal kita isi yang di sini. Angka berapakah itu yang kita dapatkan tadi? Min 2 dan positif 1. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa coret angka 1/2 ini dengan angka yang bisa dibagi yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang bisa dibagi dengan 2? Sebelah kiri ya. Yang ini kan semuanya bisa dibagi 2. Berarti kita coret yang sebelah kiri saja. 2 ini, 2 bagi 2. Ini juga 2 juga dibagi 2. Dapatnya 2 bagi 2 kan 1 ya. Berarti tinggal x. Min 2 bagi 2 juga min 1. Ya, ini dibagi. Yang ini tetap 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti yang ini faktornya adalah x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 1. Atau 2x plus 1 sama dengan 0, maka faktornya adalah 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per pindah ya 2. Jadi ada 2 buah faktornya. Pertama x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1/2. Langkah kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita gambar garis bilangannya. Yang sebelah sini yang mana yang kita taruh? Sebelah kiri. Ya, yang paling kecil. Min 1/2. Sebelah kanan ini angka 1 ya. Nah, kemudian kita cari yang daerah mana yang negatif, daerah mana yang positif. Sama caranya dengan cara pertama. Kita cari saja letak angka 0 itu di mana? Di kanan, di tengah, atau di kiri. Angka 0 itu letaknya di antara 1 dan min ya. Min setengah, berarti di sini angka 0. Kita masukkan saja angka 0 ke persamaannya. Kita masukkan ke sini. 2, x kuadratnya jadi 0, min x-nya jadi 0, min 1. Dapatnya berapa ini? Ini habis, tinggal min 1. Berarti di sini daerah yang negatif. Berarti di sebelahnya positif, di sebelahnya juga positif. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita lihat tandanya. Di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti lebih dari itu positif ya. Lebih dari berarti ke tempat yang positif. Nah, plus di sini ada tanda sama dengan, berarti tanda bulat ini kalian penuhkan bulatannya. Beda dengan cara pertama, yang soal pertama tadi tidak dipenuhi bulatnya karena dia tidak ada tanda sama dengan. Tapi kalau ada tanda sama dengan, kalian buat bulatannya, kalian arsir ya. Langkah ketiga, kesimpulan. Berarti kesimpulannya, penyelesaian dari 2x kuadrat min x min 1 lebih dari sama dengan 0 adalah, bisa kalian buat seperti ini, HP, himpunan penyelesaian, x, di mana x ini ke sebelah kiri dari min setengah ya, berarti kurang dari sama dengan min setengah ya, atau
Yang ini X lebih dari sama dengan 1. Ya. Seperti ini. Nah, seperti ini bedanya antara tadi ada yang tandanya kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti dia ambil yang negatif. Kalau dia yang lebih dari, ambil daerah yang positif. Kalau dia tidak ada sama dengan, jangan dibulatin penuh ya. Kalau dia ada tanda sama dengan, baru dibulatin penuh. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Nah, itu tadi materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum menguasai materi tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Kalau pertidaksamaan kuadrat, dia merupakan pertidaksamaan yang memuat variabel X, pangkat yang tertinggi adalah 2 ya, kalau pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau pertidaksamaan rasional ini mengandung perbandingan dua polinom. Jadi ada yang menjadi pembilang dan ada yang menjadi penyebut ya. Nah, kalau yang irasional, nanti kalian akan ketemu dengan soal-soalnya yang berbentuk akar ya. Jadi pertidaksamaan irasional itu pertidaksamaan yang variabelnya berada dalam tanda akar ya. Jadi kalau rasional merupakan perbandingan dari dua polinom, kalau pertidaksamaan irasional, pertidaksamaannya dalam tanda akar seperti itu. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita ambil yang halaman 47, contoh 7, silakan dibuka. Ibu jelaskan di sini ya. X min 1 per 2X plus 6. Nah, jadi dia mengandung perbandingan seperti ini. Ada dua polinom yang dibandingkan. Lebih dari 0. Nah, langkah pertama sama dengan yang sebelumnya. Kita cari faktor. Kalau yang di atas, X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 ya. Sudah dapat faktornya. Ini untuk yang pembilangnya atau yang di atas ya. Sekarang yang penyebut, faktor untuk yang penyebut, 2X plus 6 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 6, berarti X sama dengan min 6 bagi 2, berarti X sama dengan min 3 ya. Nah, setelah dapat faktor-faktornya, kalian tulis dalam garis bilangan. Yang paling kecil taruh di kiri, min 3 dan 1. Angka 0 ada di sini ya, kita masukkan angka 0. Di sini kita masukkan 0 min 1, 2 kali 0, 0 plus 6. Hasilnya positif atau negatif ini? Min 1 per 6 ya, negatif ya. Yang diperlukan itu tandanya saja negatif atau positif. Angkanya ini tidak ya. Kita hanya perlu tandanya. Berarti kalau di sini angkanya negatif. Berarti di sebelahnya positif. Oke. Yang ditanya adalah lebih dari, berarti ambil yang positif. Seperti ini. Mudah kan? Langkah ketiga, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Seperti ini ya. Bisa kalian tulis seperti ini atau mau lengkapnya lagi bisa dibuat X di mana X seperti itu ya. X di mana X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Seperti ini. Atau bisa juga ditulis dengan notasi interval. Itu ada di buku kalian, silahkan dibuka ya. Negatif tak hingga, koma min 3. Atau 1 sampai tak hingga. Kan ini kan dari di atas 1, berarti kan dari 1 hingga tak hingga. Sampai ke tak terhingga.
atau yang ini min 3 kurang dari min 3 berarti sampai negatif yang tak terhingga. Contoh yang kedua, Ibu akan menjelaskan yang halaman 49. Contoh yang A. Ada soal di situ, ada pertidaksamaan kuadratnya. X kuadrat plus 5x plus 6 per X min 2 lebih dari 0. Langkah pertama, kita cari faktornya. Cari faktor yang di atas atau pembilang dan faktor yang di bawah. Untuk faktor yang di atas, X kuadrat plus 5x plus 6, faktornya berapa? Kalau dikali dapatnya 6, kalau ditambah dapatnya 5. Buat seperti ini dulu ya. Ini kalau koefisien dari variabel pangkat tertingginya sudah 1, berarti tinggal kamu buat seperti ini. Tinggal cari angka. Kalau dikali dapatnya 6, kalau ditambah dapatnya 5. Angka berapa? Kalau dikali dapatnya 6, kalau ditambah dapatnya 5. Iya, 3 dan 2. Berarti di sini isi positif 3 dan positif 2. Berarti ini X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Atau yang ini, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Dapat 2X. Ada 2 buah X yang faktor yang sudah kita dapat. Itu untuk yang pembilang. Sekarang yang penyebutnya. X min 2 sama dengan 0. Langsung saja kalau ini ya. Tidak lagi pakai kuadrat kan dia. X sama dengan min jadi positif 2. Jadi ada 3X di garis pembilang yang akan kita buat. Langkah kedua, buat garis pembilang. Diurutkan dari yang paling kecil. Yang mana? Min 3, min 2, agak jauh berarti ya. Di sini 2. Nah, seperti itu. Tinggal kita cari yang mana daerah yang memenuhi lebih dari 0. Sama, kita cari, masukkan angka 0 mana? Angka 0 yang di daerah yang mana ada angka 0? Sini tidak ya, ada angka 0. Ini kan di antara min 2, min 3 ini tidak ada angka 0. Di sini yang ada angka 0. 2, 1, 0, min 1, min 2 kan. Di sini ada angka 0. Kita masukkan saja angka 0-nya ini ke persamaan ini. Jadinya yang ini 0. Ini jadi 0 kan? Kalau dimasukkan 0 juga jadi 0. Ini jadi tetap 6 per ini jadi 0. Ini min 2. Dapatnya jadi 6 positif 6 per negatif 2. Dapatnya pasti negatif ya. Berarti di sini daerah yang negatif atau yang kurang dari 0. Kita tulis saja lah negatif seperti ini ya. Boleh juga kamu tulis kurang dari 0. Ini daerah negatif ketemu. Nah, berarti yang sebelahnya di sini ya gantian saja positif, negatif, ya. Selang-seling. Kalau dia akar-akarnya berbeda-beda seperti ini, berarti selang-seling dia positif, negatif, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita cari daerah penyelesaiannya. Di sini tandanya lebih dari, berarti kita ambil yang negatif atau yang positif, lebih dari. Iya, kita ambil yang positif. Nah, seperti ini. Berarti kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah ini di antara ya. Kalau di antara buatnya seperti ini, X yang di tengah-tengah. X lebih dari min 3 kurang dari min 2. Nah, buat kalau dia di antara seperti ini, buat seperti ini ya, kesimpulannya. Atau yang ini, X lebih dari ya ke sana ya, lebih dari 2. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ada lagi nanti kalian ketemu di sini yang ada tanda sama dengannya.
ya. Berarti nanti dibulati penuh yang ini. Ini min 3 dibulati penuh, min 2 dibulatin penuh. Tapi 2-nya tidak usah dibulatin penuh. Kenapa? Karena pembilang itu tidak boleh 0. Kalau kita masukkan angka 2 kan tadi 2 dikurang 2 kan 0. Penyebut itu tidak boleh 0. Artinya yang 2 ini tidak usah dibulati penuh. Ya. Ya, Ibu ulangi, kalau dia soalnya ada tanda sama dengan, berarti penyebutnya itu tidak boleh 0. Yang dibulatin penuh hanya min 3 dan min 2. Yang 2 ini tidak usah dibulatin penuh, karena penyebut itu tidak boleh 0. Selanjutnya adalah pertidaksamaan irasional. Apa tadi pertidaksamaan irasional? Pertidaksamaan yang di dalam tanda akar ya. Contohnya sebagai berikut, kalian bisa buka buku halaman 12, halaman 54, contoh 12 yang B. Di situ ada soal akar 2 min X lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk mencari penyelesaiannya dari pertidaksamaan irasional ini pertidaksamaan irasional ya, karena dia dalam tanda akar. Kalau tanda akar seperti ini berarti dia pertidaksamaan irasional. Pertama kita ambil syarat. Syarat itu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh kan yang di dalam akar itu negatif ya. Misalnya akar negatif 2. Apakah ada akar negatif 2? Kalian kalau pakai kalkulator pasti error hasilnya. Yang negatif itu tidak ada akar. Berarti kita gunakan syarat untuk yang langkah pertama. Syarat itu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Berarti kalau ini lebih dari sama dengan 0, X min X ini ya, min X lebih dari sama dengan ini jadinya min 2 ya. Nah, agar min ini hilang kita bagi dengan negatif ya. Ingat, kalau tanda negatif, angka yang negatif dibagi atau dikali angka yang negatif, dia tanda pertidaksamaannya berputar ya. Nah, ini kan dibagi dengan negatif yang ini ya. Kalau dibagi dengan angka yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya berputar. Dapat X kurang dari sama dengan 2 untuk syarat. Kemudian kita kuadratkan pertidaksamaan ini, kedua ruasnya kita kuadratkan. Akar 2 min X lebih dari sama dengan 1, kita kuadratkan, jadinya lebih dari sama dengan 1 juga dikuadratkan. Nah, ini kan akar ketemu kuadrat itu impas ya, hilang. Akar dan ketemu kuadrat itu impas, berarti tinggal isinya saja, 2 min X. Nah, sebelah sini tinggal dikuadratkan. Ini 1 kuadrat berapa? 1 kali 1 ya, tetap 1 ya. Kalau di sini 5 ya 5 kuadrat, 25. Berarti di sini dapat X, min X ya, min X lebih dari sama dengan 1, 2-nya pindah jadi min 2. Min X lebih dari sama dengan min 1 ya, 2 dikurang 1. Ini kita bagi dengan negatif, berarti tandanya berputar. Seperti ini. Oke, dapatlah 2 faktor. Nah, setelah ini kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Yang negatif kita taruh di
Yang paling kecil. Yang paling kecil itu yang 1 ya. 1 di sini yang 2. Nah, ini tandanya tadi kurang dari sama dengan 2 ya. Berarti dia kalau ada sama dengan itu berarti dibulati penuh. Kurang dari berarti dia ke sebelah kiri. Seperti ini. Ya, kita bisa arsir. Seperti ini. Kalau yang 1 juga dia kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 1. Kita bulati karena dia ada tanda sama dengan, kemudian dia kurang dari, berarti dia ke sebelah kiri juga. Arsir. Nah, cara mencari penyelesaiannya, ambil yang merupakan irisan. Artinya, yang mana yang merupakan daerah penyelesaiannya? Yang ini ya, yang dikena 2 kali arsir, yaitu kesimpulannya X, himpunan penyelesaiannya HP X, di mana X kurang dari sama dengan 1. Seperti ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Yang kalau di pertidaksamaan irasional ini kita ambil irisannya yang diarsir 2 kali, itulah daerah penyelesaiannya. Demikian untuk soal contoh mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Silakan kalian buka bukunya, di situ banyak sekali soal. Bagian yang ingin bertanya, silakan tanyakan WA ke Ibu, Bu, benar tidak seperti ini? Jalannya ini seperti apa, Bu? Silakan kalian tanyakan ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.